البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah yang disyarah dan juga karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah. Sekarang kita masuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Halaman 24. Qala al-muallifu asbahullah isbatu sifatul wajhi lillahi azza wa jalla, yaitu menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelumnya misalkan sempat timbul pertanyaan ketika Allah taala memiliki sifat al-ghadab, marah, kemudian apakah marah itu mengharuskan menghukum atau tidak mengharuskan menghukum? Kita katakan sekarang sifat marah itu sifatnya fi'liyah, menghukum juga sifat fi'liyah. Tapi kalau menghukum ini al-intiqam, ini apa? Karena muqabalah, membalasi. Jadi ketika Allah Ta'ala marah, ada dua kemungkinan. Allah Ta'ala memaafkan hambanya sehingga tidak dihukum, atau Allah Ta'ala memang hambanya tersebut melampaui batas sehingga tidak layak diampuni sehingga dihukum. Jadi ketika Allah Ta'ala memiliki sifat marah tidak mengharuskan menghukum itu loh ya. Karena menghukum ini juga sifat fi'liyah, sifat yang kembali kepada perbuatan Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala menghendaki menghukum, menghukum. Jika enggak. Itu kesimpulannya. Na'am barakallahu fikum. Jadi sekarang kita membahas sifat yang berikutnya, halaman 24 itu. Isbatu sifatil wajhi lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memiliki wajah. Enggak perlu tanyakan bagaimana wajahnya, karena enggak boleh. Sebagaimana Imam Malik bin Anas waktu itu ditanya tentang istiwa. Ya Imam, ya Abu Abdullah, kaifal istiwa? Wahai Abu Abdullah, bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Istiwa itu adalah apa? Meninggi dan di atas arsy, sesuai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah maklum maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya, bentuknya kayak apa? Majhul, kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani wajib. Wa su'alu anhu bid'atun, pertanyaanmu tentang itu bid'ah. Akhirnya orang yang bertanya waktu itu disuruh ngeluarin dari majelisnya karena khawatir menimbulkan apa? Syubhat. Syahidnya di situ barakallahu fi, kalau untuk masalah sifat Allah Ta'ala jangan pernah tanya kaifiyahnya. Mafhum? Kalau makna masih boleh karena makna harus ada. Kaifiyah enggak boleh. Bagaimana bentuknya? Bagaimana turunnya? Enggak boleh. Mafhum? Dinukilkan kisah Ibnu Battutah itu pernah menukilkan kisah tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi waktu itu, tapi ini kisahnya enggak benar. Syekhul Islam sedang berkhutbah di Baghdad. Padahal beliau kondisinya berada di penjara aslinya. Tapi dikisahkan bahwasanya beliau sedang khutbah di Baghdad, kemudian turun dari mimbar. Ketika turun dia mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia itu sebagaimana turunkan aku dari mimbarku ini. Tapi ini dusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Battutah tadi itu. Nah, kadang-kala seperti itu keadaannya, orang-orang ingin menjatuhkan para imam ahli sunnah, ya kan, ingin menjatuhkan para ulama ahli sunnah dengan cara apa? Dengan cara dusta tadi. Padahal Syekhul Islam berada di penjara gitu loh, dalam kondisi di dalam penjara, begak di Baghdad itu loh. Ibnu Battutah menukilkan bahwasanya Syekhul Islam berkhutbah di Baghdad. Paham ya? Jadi khotib, kemudian turun dari mimbar seraya mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia sebagaimana turunku aku ini dari mimbar. Allah musta'an. Itu enggak benar ya. Syekhul Islam Ahlus Sunnah dan beliau enggak akan mengatakan seperti itu. Nah, kisahnya panjang lebar, kadang-kala Ahlul Bid'ah wad Dhalal itu ingin menjatuhkan para ulama Ahlus Sunnah dengan cara modal dusta. Nah, Allah musta'an. Nanti kisahnya banyak sekali di kitab-kitab yang lain. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, wa wajhu rabbi sabitun wasfun lahu bihijabin nuri rabbi qad satar. Wajah Rabbku itu benar adanya, sifat untuknya. Bihijabin nur, dengan apa? Penutup cahaya, ada penutup cahayanya. Rabbi qad satar, Rabbku telah apa? Menutupinya. Mafhum? Sehingga
Nah, barakallahu fiik, di dunia ini kita nggak bisa melihat. Paham ya? Bukan berarti Allah Ta'ala nggak bisa dilihat, bisa dilihat. Cuman manusia ini nggak dikasih kemampuan di dunia ini. Paham? Belum dikasih kemampuan. Contohnya Nabi Musa alaihissalam ketika minta agar diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala perintahkan agar melihat ke arah mana? Gunung. Kalau seandainya nanti seandainya gunung itu tetap dalam keadaan posisi semula, nggak berubah, kamu akan bisa melihatku. Ternyata baru nampak cahayanya saja, gunungnya hancur. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya di dunia ini belum dikasih kemampuan itu loh. Lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku di dunia maksudnya. Beda sama sufiyah. Kalau sufiyah meyakini di dunia pun bisa dilihat. Di dunia bisa dilihat. Karena apa? Karena dia punya keyakinan yang sangat rusak dan fatal dua. Pertama al-hululiyah, kedua ittihadiyah. Sufiyah punya dua keyakinan yang fatal ini. Pertama al-hululiyah, kedua al-ittihadiyah. Al-hululiyah itu meyakini Allah Ta'ala berada dalam makhluk. Jadi kalau lihat makhluk itu Allah, di dalamnya ada Allah gitu loh. Berarti bisa dilihat di dunia itu loh. Yang kedua ittihadiyah itu Allah Ta'ala menyatu dan makhluk. Makhluk dia Allah, Allah yang makhluk itu loh. Makanya ada dari kalangan imam mereka, nah barakallahu fiik, namanya Ibnu Arabi, itu mengatakan ma fil jubah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Paham maksudnya? Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Dia ngaku Allah gitu loh. Karena keyakinan yang sangat fatal rusak tadi itu. Allahul musta'an. Kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dua tempat. Pertama di urusatul qiyamah, dari kiamat kelak, kedua di surga. Nah, kita lihat sini. Qala asy-syarihu asaballahu wajhu rabbi sabitun wasfun lahu. Wajah Rabbku tetap benar adanya. Sifat untuknya isbatu sifatil wajh lillahi azza wajal. Menetapkan sifat wajah bagi Allah taala. Wa hiya minas sifatiz dzatiyyah al-khabariyah. Yang mana wajah itu merupakan sifat dzatiyah al-khabariyah. Dzatiyah itu maksudnya apa? Senantiasa Allah Ta'ala tersifati dengan sifat tersebut. Mafhum? La yazal wa lam yazal muttasifan bih. Allah Ta'ala senantiasa terus-menerus tersifati dengan sifat tersebut, namanya dzatiyah. Al-khabariyah dengan apa? Bentuknya pengkabaran. Wa yabqa wajhu rabbik, ya kan? Pengkabaran. Kita baca nanti. Qulna, kita katakan dzatiyah kenapa? Li'annallaha muttasifun biha azalan wa abadan. Sahih. Dinamakan dzatiyah kenapa? Dikarenakan Allah Ta'ala itu tersifati dengannya azalan, sejak dahulu, wa abadan, dan selama-lamanya. Sejak dahulu dan selama-lamanya Allah Ta'ala disifati dengan apa? Memiliki wajah. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Ingat-ingat, enggak boleh nanyakan bagaimananya. Wa qulna al-khabariyah, kenapa dinamakan khabariyah? Kita katakan khabariyah li'annaha tatalaqqa min khabaril Qur'an was sunnah. Dikarenakan itu sifat tersebut didapatkan, dijumpai dari kabar Al-Qur'an dan as-sunnah. Au makana musammaha ab'adun wa ajza'un binisbatil lana. Atau yang kadang dikenal dengan apa? Dengan nama ab'ad, bagian-bagian, wa ajza', bagian-bagian dinisbahkan untuk kita. Maksudnya kita ini kan zat kita utuh kan, bagiannya diantaranya wajah itu loh. Paham ya? Itu kalau diinginkan dengan kita. Wajah itu bagian dari kita atau kita itu sendiri? Wajah itu bagian dari kita atau kita sendiri itu wajah? Bagian. Nah ini kalau seandainya kita kayak gitu loh. Paham ya? Karena apa? Nanti kalau zat itu ada sendiri. Allah Ta'ala kan memiliki sifat zat, ya kan? Nah, termasuk lazimnya zat itu ya wajah diantaranya. Nah, ya, jadi namanya lawazim itu nanti. Insyaallah kita lihat nanti kalau boleh disebutkan bagus. Karena apa? Karena kitab-kitab yang lain kadang disebutkan. Jadi termasuk lawazim. Jadi nggak mungkin kalau cuma wajah tok tanpa zat itu nggak mungkin itu loh maksudnya itu. Jadi pahami? Manusia aja ketika dikatakan kadang-kala dikatakan si fulan mana nggak nampak wajahnya, itu bukan maksudnya wajahnya tok, bukan. Utuh itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Maksudnya tadi ini ucapan yang disebutkan tadi itu untuk menangkal mereka yang mengatakan Allah Ta'ala nggak ada zatnya gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Wa wajhullahi wajhun haqiqiyyun yaliqu bi jalalihi, masyaallah. Dan wajah Allah itu wajah yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungannya. Wa mimma yadullu ala annahu wajhun haqiqiyyun qaulullah azza wa jal, dan termasuk yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki wajah yang hakiki adalah perkataan Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tinggal tersisa wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan. Mafhum? Naam. Fadzul jalali wal ikram, maka lafaz dzul jalali wal ikram yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan, wasfun li wajhillahi azza wa jalla, sifat untuk wajah di situ. Wajah yang penuh dengan kemuliaan dan juga keagungan. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah.
Dan perkataan Allah Ta'ala, semua segala sesuatu akan halik, binasa, hancur, sirna, kecuali wajahnya. Nah, para ulama mengatakan apakah wajah ini zat atau zat itu sendiri ada, atau bagaimana kita katakan wajah itu min lawazimiz zat. Wajah itu termasuk lawazim, keharusan atau konsekuensi zat. Zat itu ya pasti ada wajahnya gitu loh istilahnya secara global. Paham ya? Nah, min lawazimi adzat al-wajh itu. Itu sebagian ada mengatakan seperti itu. Karena kalau dikatakan wajah itu zat itu sendiri enggak benar gitu loh. Paham ya? Nah, fi ayati ghairi hadza, pada ayat-ayat selain ini juga ada. Wa mimma yadullu ala dzalik minas sunnah ma ja'a min du'ain Nabi SAW, termasuk yang menunjukkan atas hal tersebut bahwa Allah Ta'ala memiliki wajah yang datang dalam as-sunnah berupa doanya Rasulullah SAW, as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah wa ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Aku minta kepadamu ya Allah khasyataka, yaitu agar senantiasa takut kepadamu fil ghaib, di saat-saat tidak nampak, wasyahadah, dan di saat-saat apa? Nampak. Jadi di saat sendirian, saat banyak orang, minta apa? Kepada Allah Ta'ala agar kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ladzatan nadhar ila wajhik, dan meminta kelezatan melihat kepada wajahmu. Karena sebutan riwayat itu, disebutkan dalam riwayat itu di surga itu ada pasar-pasar surga. Mereka mengziarahinya setiap hari Jumat. Setiap kali yang laki-laki melihat wajah Allah Ta'ala tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Itu kenikmatan surga seperti itu. Kemudian juga mereka saling mengziarahi, saling berkunjung satu sama yang lainnya. Paham ya? Di sana ada namanya pasar-pasar surga. Kemudian surga itu usianya semuanya sebaya, enggak ada yang tua. Jadi walaupun di dunia dia tua, nanti surga itu umurnya muda semuanya. Walaupun di dunia itu walaupun dunia itu menjadi janda, sana nanti enggak ada janda, semuanya gadis semuanya. Nah, itu bedanya perempuan penduduk surga dengan penduduk dunia. Kalau penduduk dunia kan ada janda, ya kan? Kalau surga itu enggak ada janda, semua gadis semuanya. Usianya muda semuanya. Paham ya? Nah, Masya Allah. Kalau ingin melihat kitabnya biar antum untuk baca-baca, namanya kitab Hadil Arwah. Kitab Hadil Arwah ila biladil afrah itu bagus sekali. Kemudian sebutkan dalamnya tentang ngerinya neraka dan juga indahnya surga. Penduduk surga bagaimana, bidadari surga bagaimana, kenikmatan dalam surga bagaimana. Karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kitabnya bagus sekali ya, namanya Hadil Arwah ila biladil afrah. Itu bagus sekali. Nah, kitabnya bagus sekali. Kalau misalkan antum punya rezeki, beli. Bisa dibaca-baca itu. Karena kalau kita baca seperti itu kadang-kala pengen sekali gitu loh. Karena di dunia ini letih dan lelah ya kan. Pengennya itu ya surga itu. Tapi sabar. Karena jalan menuju surga itu ada tahapan-tahapan. Nah, perlu kita lewati jembatan-jembatannya. Maksudnya amalan-amalan yang bisa mengarahkan pada surga. Wa illa kelezatnya luar biasa. Makanan penduduk surga itu tidak jadi kotoran. Minumannya tidak jadi kotoran. Semuanya menjadi keringat, yang keringatnya berbau misik. Masya Allah. Kalau dunia ini kan makanan sepuas apapun kotoran keluar, ya kan? Cairan keluar, ya kan? Keringatnya bau, itu udah hampir semuanya laki-laki perempuan sama aja. Jadi nggak terkecuali kalau laki-laki perempuan kalau udah keluar keringatnya bau. Tapi di surga tidak. Keringatnya berbau pun bau misik. Masya Allah, itu surga. Nah, semoga kita termasuk penduduk surga. Kita lihat sini. Waladzatan nadhar ila wajhik, syahidnya. Dan meminta kepadamu ya Allah kelezatan melihat kepada wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan rasa rindu untuk berjumpa kepadamu. Syauq itu rindu. Akhrajahu an-Nasa'i an Ammar radhiyallahu anhu. Wa mimma yadullu ala dzalika haditsu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan termasuk yang menunjukkan atas hal tersebut sifat wajah bagi Allah Ta'ala, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadil ayah, tatkala turun ayat ini, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, katakanlah dialah zat yang mampu untuk mendatangkan azab atas kalian dari apa? Dari atas kalian. Maksudnya mengantarkan azab untuk kalian dari atas kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan menyebut nama wajahmu ya Allah, atau dengan sifat wajahmu ya Allah. Faqal aw min tahti arjulikum, atau faqala kemudian mengatakan aw min tahti arjulikum, atau datang azab dari bawah kaki kalian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhik. Syahidnya itu yang ada lafaz wajhik itu. Aku berlindung kepadamu ya Allah biwajhik, dengan menyebut sifat wajahmu. Maksudnya apa? Maksudnya kita berlindung dengan salah satu sifat Allah Ta'ala boleh. Aku berlindung dengan apa? Wajah Allah Ta'ala boleh.
Paham ya? Naam. Au yalbisakum syi'a. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hada aisar. Ini lebih apa? Lebih mudah lagi yang ini. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya nah barakallahu fiik tidak terlalu parah. Kalau yang tadi kan datang atau dari atas, kemudian datang dari bawah. Kalau yang ini kan cuma dibikin apa? Dibikin bisa dikatakan kesengsaraan lebih ringan gitu loh. Paham ya? Nah, makanya sebut faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hada aisar, ini lebih mudah lagi, lebih ringan lagi. Syahidnya mana syahidnya? A'udzu biwajhik. Berlindung dengan menyebut wajah Allah Ta'ala boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fik. A'udzu biwajhik. Ya kan? A'udzu bikalimatillah. Ya kan? Itu kan berlindung dengan menyebut nama Allah Ta'ala kan itu. Nah, boleh. Bihijabin nuri rabbi qad satar. Yaitu dengan apa? Dengan penutup cahaya Rabbku sungguh telah menutupinya. Karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam." Masyaallah. Sesungguhnya Allah Taala itu zat yang tidak pernah tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Memang enggak tidur Allah Taala, ya kan? Dalam surat ayat apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat kursi bagaimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lihat itu. Yaitu Allah Ta'ala adalah zat yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum, zat yang tidak pernah dihampiri rasa ngantuk, tidak pernah tidur. Ngantuk aja enggak pernah. Enggak ada bagi Allah Ta'ala. Apalagi tidur. Nah, ini kalau untuk manusia enggak sempurna. Makanya nanti ada sifat yang barakallahu fik, sifat untuk Allah Ta'ala sempurna, untuk hamba enggak sempurna, untuk makhluk. Salah satu contohnya sifat tadi itu. Ngantuk dan tidur itu bagi Allah Ta'ala tidak ngantuk, tidak tidur sempurna. Oh ya. Nah, tapi bagi makhluk tidak ngantuk, tidak tidur, itu enggak sempurna. Karena makhluk pasti ngantuk, pasti tidur, gitu. Ada juga sifat yang sempurna dua-duanya. Untuk Allah Ta'ala sempurna, lebih sempurna lagi, untuk makhluk juga sempurna, mendengar, melihat. Ya kan? Ada yang sempurna untuk makhluk tapi enggak sempurna untuk Allah Ta'ala, yaitu beranak. Paham ya? Nah, untuk Allah Ta'ala enggak sempurna, ya kan? Untuk makhluk sempurna. Ada yang tidak sempurna dua-duanya. Bisu, tuli. Untuk makhluk juga enggak sempurna, untuk Allah juga enggak sempurna. Mafhum? Seperti itu. Kita lihat. Wala yanbaghi lahu an yanam yakhfidul qista wa yarfa'uh. Zat yang barakallahu fiik merendahkan keadilan dan juga mengangkatnya. Paham ya? Jadi keadilan Allah Ta'ala yang menentukannya. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Zat yang diangkat kepadanya amalan malam sebelum datang amalan siang. Wa amalun nahar qabla amalin lail, dan diangkat amalan siang sebelum datang amalan malam. Hijabuhu an-nur. Nah, penutupnya adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilahi basaruhu min khalqih. Kalau seandainya disingkap, ditampakkan, niscaya apa? Niscaya akan terbakar dengan sebab cahaya-cahaya wajahnya sejauh mata memandang dari kalangan makhluknya. Paham ya? Kalau seandainya terbuka ya, karena apa? Karena posisinya di sini, kalau di dunia belum dikasih apa? Kekuatan untuk melihatnya. Paham ya? Tapi kalau seandainya sudah di akhirat dikasih kekuatan. Oleh karena di dunia Allah Ta'ala tidak apa? Tidak memberikan kekuatan sehingga enggak nampak. Lantaroni, ketika Allah Ta'ala diminta Nabi Musa AS untuk memperlihatkan, kata Allah Ta'ala, lantaroni, kamu tidak akan mampu melihatku di dunia maksudnya. Nah, akhrajahu Muslim an Nabi Musa radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Qala aqad qultu na'am. Aqad qultu na'am. Qala fa idza qala dzalika qala asy-syaitan hufidha minni sa'irul yaum. Akhrajahu Daud. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, annahu kana, bahwasanya dahulu beliau apabila masuk masjid beliau baca a'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala zat yang maha agung. Wa bi wajhihil karim, dan berlindung dengan wajah Allah Ta'ala yang mulia. Wa sultanihil qadim, dan berlindung dengan kekuasaan Allah Ta'ala yang sejak dahulu. Dari apa? Dari gangguan syaitanir rajim, gangguan syaitan yang terkutuk. Qala aqad, apakah cukup? Qultu na'am, iya. Qala fa idza qala dzalik qala syaitan, maka apabila orang itu mengatakan hal tersebut, setan mengatakan hufidha minni sa'irul yaum, orang tersebut telah dijaga dari gangguanku sa'irul yaum, seharian penuh. Masya Allah. Naam. Akhrajahu Daud. Syahidnya mana? Wa bi wajhihil karim tadi itu, wajah. Wa ijma'us salaf qa'imun ala isbati sifatil wajhi lillahi azza wa jalla, dan para ulama sepakat ijma',
menunjukkan bahwasanya tetapnya sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Kemudian wa fassara al-mubtadi'ah sifatul wajah, lihat ini. Nah, al-mubtadi'ah menafsirkan sifat wajah itu bi annaha dzat, ini yang Anda sebutkan tadi itu. Mubtadi'ah mengatakan wajah itu zat. Wa yabqa wajhu rabbik, tinggal tersisa wajah Rabbmu, berarti zatnya gitu loh. Ini keliru. Zat ada sendiri gitu loh. Bisa dipahami? Bukan wajah itu zat, bukan. Bisa dipahami? Nah, kita lihat ai wa yabqa rabbuk. Nah, maksudnya tinggal tersisa Rabbmu, maksudnya adalah zatnya. Paham ya? Nah, jadi wajah itu artinya Rabb itu loh, maksudnya kata mereka. Jadi tinggal tersisa Rabbmu, zat Rabbmu gitu loh, bukan wajahnya. Menurut mereka, jadi dipisahkan. Awis sawab atau pahalanya. Wa yabqa wajhu, wa yabqa sawabuk. Tinggal tersisa pahala Rabbmu gitu loh. Ini penafsiran yang batil ya. Yabqa sawabu rabbik, maksudnya tinggal tersisa pahala Rabbmu. Awil jihah, ada yang mengatakan jihah. Jihah itu berarti sisi atau arah. Min qaulihi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian mengarah, maka di sanalah wajah Allah Ta'ala. Jadi menurut mereka itu wajah itu bukan wajah beneran tapi zat, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bukan wajah itu pahala, itu ada yang mengatakan seperti itu juga. Paham? Ada juga yang mengatakan itu arah atau sisi. Wa kulluha tafasir batil, itu semuanya tafsir yang batil. Fa ahlus sunnah yusbituna lillahi azza wa jalla wajhan haqiqiyan yarahul mu'minun yaumal qiyamah, masyaallah. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bagi Allah Ta'ala itu wajah yang hakiki yang orang-orang yang beriman akan melihatnya nanti dari kiamat. Wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil wajhi kama taqaddam. Dan sungguh Rasulullah SAW minta perlindungan dengan menyebut wajahnya sebagaimana kita lewati. Falau kana makhluqan, kalau seandainya wajah itu makhluk, kama yaqul mubtadi'ah, sebagaimana perkataan mubtadi'ah, wa annahu sawab, bahwasanya itu sawab, bahwasanya itu adalah pahala makhluk, ya kan? Awil jihad itu arah atau sisi, lakana qad waqa'a fi syirki ta'ala an qaulihim. Maka sungguh telah terjatuh dalam kesyirikan karena apa? Berlindung dengan makhluk itu loh. Paham ya? Makanya kalamullah, Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Kalau seandainya makhluk, misalnya kita enggak boleh a'udzu bikalimatillah. Ya kan? Aku berlindung dengan ucapan-ucapan Allah Ta'ala. Ya kan? Kalau seandainya Al-Qur'an itu kalamullah itu adalah makhluk, misalnya kita berlindung dengan makhluk itu loh. Paham maksudnya? Nah, dan itu enggak boleh. Dan ini pun kalau katakan itu adalah pahala kan makhluk. Berarti kita berlindung dengan makhluk, kan enggak boleh. Seperti itu. Mafhum? Nah, kesimpulannya Allah Ta'ala memiliki wajah yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena pembahasannya agak panjang dikit, walaupun penting juga, yaitu pembahasan seputar tangan. Kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti disebutkan juga apakah kedua tangannya itu kanan atau kanan dan kiri. Kalau beliau nggak sebutkan, nanti kita sebutkan secara globalnya. Karena ada khilaf di situ ya. Nah, ada yang menguatkan kedua tangannya kanan, ya kan, seperti itu. Nah, tapi yang kuat wallahu alam nanti lebih kuat yang kedua tangannya itu kanan. Bagaimana betulnya wallahu alam. Mafhum? Seperti itu. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah.